Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui dua prodi, yaitu pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda pada tahun 1908 sampai 1941 dan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 tahun. Namun demikian, kemerdekaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Pada tahun 1919, Persatuan Wanita Asia mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan materi pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Bustanul Atfal ditunjukkan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara sepulang diasingkan dari Belanda selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1913 sampai 1915. Mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Kindertuin yang akhirnya berkembang menjadi Taman India. Pada masa penjajahan Jepang, lembaga mendirikan sejenis PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang. Pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan tingkat PAUD, namun melengkapi kegiatan kelasnya dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Periode 1945 sampai 1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 2003 diselenggarakan seminar dan lokarya nasional Smiloknas di IKPIP Bandung yang dihadirkan para akademis dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktis PAUD dari berbagai daerah. Smiloknas ini menghasilkan tentang kerangka akademik dan dirujukan pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pembangunan PAUD di Indonesia. Pada tahun 2005 berdirinya Organisasi Provinsi Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan PAUD Indonesia yang menegarkan seluruh potensi mendidik dan tenaga pendidikan PAUD yang terbesar di seluruh Indonesia. Pembentukan himpunan di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan himpunan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pada tahun 2010 ditandai dengan kebijakan pembangunan pembina PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Rektor Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal PAUDin melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristallisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK termasuk Taman Kanak-kanak, Bustanul Atfal, TK, satuan PAUD sejenis serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan.